Bismillahirrahmanirrahim. Bahjatun Nadhirin Syarah Riyadhis Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billah, barang siapa yang dia beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir, hari kiamat, fala yu'dhi jarah, maka janganlah menyakiti tetangganya. Wa man kana yu'minu billah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir, yaitu hari kiamat, fal yukrim, hendaklah dia memuliakan dhaifah, tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul, maka hendaklah ia berkata khairan, berkata yang baik, auliyasmut, atau diam. Hadis ini mengandung beberapa pengertian. Pertama, menyakiti tetangga baik itu dengan ucapan maupun perbuatan merupakan tindakan yang jelas bertentangan dengan kesempurnaan iman dan dengan sifat-sifat hamba Allah yang Maha Pemurah. Tamu itu mempunyai hak. Oleh karena itu, seorang muslim harus benar-benar menghormati dalam arti menjamu tamunya, menampakkan wajah yang berseri-seri dan memberi sambutan yang menyenangkan, menyiapkan makan, minum, dan tempat baginya. Ucapan itu bisa baik dan juga bisa buruk. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda, "Falyakul khairun aw liyasmut." Oleh karena itulah, barang siapa yang mengetahui kebaikan, maka hendaklah dia mengatakannya setelah berpikir dan mencermati. Diam itu lebih baik daripada berbicara yang tidak bermanfaat. Dan ini adalah tolok ukur kesempurnaan keimanan seorang hamba kepada Allah. Seorang hamba harus senantiasa memperhatikan lidahnya, karena tidaklah seseorang kelak diseret dengan wajah tertelungkup ke tanah, melainkan karena hasil dari lidah mereka. Kemudian hadis 309, hadisnya mirip kita lewati. 310, hadis nomor 310. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qultu ya Rasulullah, inna li jarain. Sesungguhnya aku, Aisyah, aku mempunyai dua tetangga, fa ila ayyihima uhdi. Qala ila aqrabiha min kibaban. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai dua orang tetangga. Lalu kepada tetangga yang mana saja yang harus aku memberi hadiah? Beliau menjawab, kepada tetangga yang pintunya lebih dekat denganmu. Kandungan hadis, sepatutnya menjaga perasaan tetangga yang lebih dekat, karena dia yang lebih banyak melihat tentang pemberian atau hal yang lainnya yang masuk ke dalam rumah tetangganya daripada tetangga yang lebih jauh. Perlu Anda ketahui bahwasanya tetangga yang lebih dekat tersebut lebih cepat bereaksi jika ada sesuatu yang lebih penting. Ini terlalu memang pakaian terus udan, kayak kene jobo, mesti tetanggamu sing ngentaske. Apalagi dalam kondisi atau pada saat-saat lengah. Ya contohnya udan mau. Setiap kali tetangga lebih dekat, maka bertambah pula haknya. Kedekatan yang juga diperhitungkan adalah kedekatan pintu. Ila aqrabiha min kibaban. Dari hadis ini bisa diambil kesimpulan, yaitu untuk mendahulukan ilmu daripada amal. Oleh karena itulah Aisyah menanyakan ikhwal, hukum suatu masalah sebelum dia berbuat. Hadis nomor 311. Wa an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul ashabi indallahi ta'ala khairuhum li sahibi wa khairul jirani indallahi ta'ala khairuhum li jari. Sahabat yang paling baik menurut Allah adalah yang paling baik terhadap temannya, dan sebaik-baik tetangga menurut Allah adalah yang paling baik terhadap tetangganya. Rawahul Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Kandungan hadis, perintah untuk mengagungkan dan menghormati persahabatan yang didasarkan pada keimanan,
Perintah untuk selalu melindungi tetangga dan berbuat baik kepada mereka kapanpun dan dimanapun. Keinginan keras Islam untuk memperkuat tali cinta kasih di antara kaum muslimin. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin.